Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, masih seputar kasus insiden tembak menembak di rumah dinasnya Irjen Verdi Sambo ya. Jadi sampai saat ini publik masih menunggu hasil ekshumasi atau otopsi ulang ya. Cuman teman-teman sekalian, kali ini teman-teman akan aku ajak untuk membahas tentang seseorang yang hari-hari ini dianggap sebagai manusia yang dalam tanda kutip sakti ya. Jadi manusia yang sakti di tubuh kepolisian ya. Ini beberapa sindiran dari beberapa mantan jenderal yang ada di kepolisian ya. Siapa yang dimaksud manusia yang sakti tersebut? Siapa lagi kalau bukan Baradae ya. Jadi figur Baradae ini oleh para ex jenderal polisi, diantaranya Bapak mantan Kabareskrim Komjen Susno Duaji, kemudian mantan Kadensus Densus 88 ya, anti teror ya, Bapak Purnawirawan Irjen Bekto Suprapto ya. Dua jenderal ini mengatakan bahwa Baradae ini adalah manusia yang yang sangat sakti ya. Lantas apa yang dimaksud kesaktian ya, atau kesaktian dari Baradae ini menurut para jenderal ini apa ya? Kalau menurut Pak Susno Duaji ya, bahwa Baradae ini punya kemampuan tembak menembak yang luar biasa ya. Jadi saat dia mampu berkelit dari 7 tembakan dari Brigadir J ya. Ini luar biasa ya. Dari jarak yang begitu dekat sekitar 5-7 meter, tapi Baradae mampu berkelit dan tidak ada satupun peluru yang menyasar ke tubuhnya. Bahkan yang luar biasa, Baradae ini mampu melepaskan 5 tembakan yang sangat akurat dalam waktu beberapa detik. Ini luar biasa nih. Ini menurut Pak Susno ini sebuah skill yang luar biasa dan dianggap sebagai manusia yang sangat sakti begitu. Teman-teman sekalian, kemudian kalau dari beliau mantan Kadensus 88 ya, anti teror Mabes Polri, yaitu Bapak Purnawirawan Irjen Bekto Suprapto ya. Beliau mengatakan Baradae ini manusia yang sangat sakti, karena dia sampai sekarang masih belum tersentuh ya, statusnya masih saksi, sementara beberapa senior dan atasannya ya, beberapa senior yang punya pangkat yang lebih tinggi, setidaknya ada 3 figur senior yang akhirnya harus melepaskan jabatannya ya, harus dicopot dari jabatannya, yaitu 1 perwira menengah dan 2 perwira tinggi. 1 perwira menengah itu Kombes Budi ya, kalau tidak salah, beliau Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kemudian 2 perwira tinggi yaitu Irjen Verdi Sambo yang harus dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam. Kemudian yang satunya lagi beliau Bapak Irjen Hendra ya. Beliau ini harus merelakan jabatannya sebagai Karopaminal Mabes Polri dicopot. Jadi kalau ada 1 perwira menengah kemudian 2 perwira tinggi harus tercopot dari jabatannya, sementara Baradae yang seperti kita ketahui diduga kuat sebagai pelaku penembakan itu masih aman-aman saja ya. Jadi sudah hampir 1 bulan ya. Kejadiannya tanggal 8, sekarang sudah tanggal 2 Agustus, tapi Baradae ini masih berstatus sebagai saksi. Bahkan yang luar biasa,
kemana-mana ini ada pengawalnya ini. Pengawalnya dari kalangan bintara ya, dari jabatan-jabatan atau pangkat yang lebih tinggi. Kemudian berita terakhir ini yang juga membuat publik bertanya-tanya, Baradae ini ditarik lagi ke Korps Brimob ya. Ya kita nggak tahu ya ada maksud apa di balik itu. Itu teman-teman, jadi ya itulah ironis yang terjadi dalam proses penegakan hukum di Indonesia, kemudian fenomena atau kontroversi-kontroversi yang meliputi kejadian insiden dalam tanda kutip tembak menembak antara mendiang Brigadir J dan Baradae ya. Jadi sampai sekarang Baradae belum tersentuh, masih mendapat perlakuan yang istimewa karena sampai hampir 1 bulan ini statusnya masih saksi. Coba kalau orang lain ya sudah barangkali sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Itu aja teman-teman, mari tetap kita kawal proses hukum ini dengan kritik-kritik kita, karena wujud kita cinta pada Polri adalah bagaimana kita mengawasi dan mengkritik kinerja Polri. Itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Polri sebagai institusi penegak hukum yang ada di Indonesia. Itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.